warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi persediaan. Jadi minggu kemarin itu Ibu sudah ngasih tugas soal latihan ya tentang persediaan ini. Maka untuk kali ini kita akan membahas sekalian untuk persiapan ujian semester ganjil nanti. Ini latihan mandiri persediaan ya. Kerjakan latihan berikut ini berdasarkan video pembelajaran sebelumnya ke dalam buku catatan akuntansi keuangan. Jadi ini Ibu harap sudah anak Ibu kerjakan. Jadi kali ini kita tinggal akan membahas kembali apakah sesuai jawaban yang sudah anak Ibu buat dengan penjelasan Ibu. Baik ya, kita mulai. Berikut ini adalah data persediaan barang dagang yang terjadi pada UD Aneka Jaya periode Desember 2019 nih ya. UD Aneka Jaya menjual barang dagangan yaitu berupa mie instan Indomie spesial. Berikut ini adalah transaksinya. Ini di bulan Desember. Kemudian dimulai dari persediaan 75 dos ya, seharga 66.000 per kotak ya atau per dos ya. Kemudian diminta dari data ini semua diminta buatlah kartu persediaan metode perpetual jika dalam menghitung persediaan digunakan metode FIFO, LIFO, average ya. Kemudian diminta jurnal untuk masing-masing metode. Namun untuk kali ini kita hanya fokus dulu ke dalam kartu persediaan. Baik, ini akan kita bahas ya. Kita mulai di ini bentuk kartu persediaan ya, metode FIFO dengan kolom tanggal, pembelian, HPP, kemudian persediaan. Kita mulai dari bulan tanggal 1 ya, tanggal 1 ini di bulan Desember. Persediaan sebanyak 7 per unit atau per dos tadi ya. Maka ini kita kalikan ya. Ini 75 kemudian dikali 66.000, maka hasilnya adalah 495.000. Kemudian kita lihat di soal untuk yang berikutnya itu transaksinya ada apa ya. Kemudian di tanggal 5 ini pembelian dari PT Indofood sebanyak 100 dos ya dengan harga Rp68.000. Kita lihat bagaimana penjelasannya ya. Ini tanggal, kalau pembelian kita letak ini tanggal, kemudian kita buat di kolom pembelian. Yang dibeli itu 100 dos ya, kemudian harganya 68.000, maka ini dikalikan 100 dikali 68, maka didapat dia 6.800.000 rupiah. Kemudian ini kita turunkan yang dari persediaan tadi ini kita turunkan 75, kemudian ini harga, kemudian ini hasil kali dari atas ya. Kemudian untuk pembelian tanggal 5 tadi ini kita buat di bawahnya sebagai lapisan kedua. Jadi dimulai dari 168.000 hingga 6.800.000 kita letak di sini ya. Kemudian tanggal 14 itu penjualan ya, kita lihat di soal ya. Tanggal 14 itu kopi faktur nomor 202 dari toko Sumber Rezeki untuk penjualan 30 dos harga Rp80.000. Perlu Ibu tegaskan di sini bahwa yang kita lakukan di harga pokok itu adalah di kartu sediaan itu adalah sebesar harga pokoknya, beda dengan harga jual. Jadi kalau di sini dibuat ada waktu penjualan ada harganya, maka bukan ini yang kita cantumkan di dalam kartu sediaan, melainkan harga pokok. Menghitung harga pokok itu dapat kita lakukan tergantung metode apa yang dipakai. Jadi untuk sementara ini kita masih fokus di metode FIFO. Baik, kita lihat untuk penjualan 30 dos dengan metode FIFO itu bagaimana perhitungannya. Untuk metode FIFO ya, jika terjadi penjualan maka yang dijual pertama sekali adalah lapisan yang paling atas ini, dimulai dari persediaan awal ya. Ini kan tadi berasal dari persediaan awal, kemudian yang 100 ini berasal dari pembelian tanggal 5. Maka jika dijual 30 unit ya, berarti ini diambil dari persediaan awal 75, ini persediaan yang ada dijual 30, otomatis harga yang dipakai itu adalah harga yang berasal dari yang 75 ini. Jadi ini dari persediaan ya, berarti 66.000, 30 kali 66.000 sama dengan 1.980.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan.
Jika ini tadi 75, kemudian sudah dijual 30, tentunya masih ada sisa ini ya. Jadi, angka di sini itu 45 itu berasal dari persediaan awal yang 75 dikurangkan dengan yang terjual 30, sehingga sisanya menjadi 45. 45 ini kita kalikan dengan harga yang 75 ini, harga dari persediaan awal. Jadi 45 kali 66.000 didapat hasilnya Rp2.970.000. Selanjutnya, kemudian untuk lapisan yang kedua yang ini ya, karena ini tidak ada unit yang terjual, maka ini kita pindahkan aja ke bawahnya ya. Jadi bawah yang 45 tadi 100, harganya 68.000, kemudian total hasil kalinya Rp6.800.000. Kemudian tanggal 20 itu ada pembelian. Jadi kita isi di kolom pembelian 75 unit ya, harga per dos itu dia Rp70.000. Kemudian jumlahnya menjadi Rp5.250.000. Lalu kita buat di kolom persediaan ini, kita pindahkan dulu atau kita turunkan dulu angka yang ada sebelumnya di atas. Ini ada dua lapisan harga ya, 45 dengan 66, kemudian 100 dengan 68. Ini kita buat dulu di sini. Lalu pembelian tanggal 20 ini kita buat di lapisan yang ketiga ini, 75, 70 dan Rp525.000. Kemudian tanggal 23 itu adalah menurut soal di sini, tanggal 23 itu adalah penjualan sebanyak 45 dos ya. Kita lihat bagaimana perlakuannya di Moto2Vivo. Jika yang dijual 45 untuk menggunakan Moto2Vivo, yang diambil pertama sekali itu adalah yang paling atas nih. Dari atas dia dari persediaan awal 45. Jadi ini kita buat di sini 45. Harganya berapa? Kita ikutkan dengan harga yang ada di sini. 45, 66, kemudian hasil kalinya Rp2.970.000. Karena 45 di lapisan atas ini atau di persediaan awal ini itu sudah terjual semuanya full ya, maka tentunya untuk lapisan persediaan awal ini sudah menjadi habis ya. 45 dikurang 45 itu berarti 0, tidak ada lagi barang yang tersisa di persediaan awal, maka kita buat di sini 0 ya. Kemudian di tanggal 23 ini kita juga harus cantumkan kalau persediaan awal sudah habis, berarti pembelian di bawahnya kita cantumkan lagi di bawah yang sudah habis tadi. Jadi ini 100 tetap mengikutkan urutannya ya. Ini 168.000 dibuat di 168.000, di bawahnya 75 dan 70.000 lengkap dengan hasil kalinya. Kemudian tanggal 26 menjual 50. Menjual 50 tetap seperti yang Ibu bilang, bahwa jika ada harga di dalam soal dicantumkan di sini ya, menjual yang 50 dos dengan harga 76, abaikan karena yang kita jual jika digunakan materi perpetual ini adalah sebesar harga pokok, maka tugas kita di sini adalah untuk melihat yang mana harga pokoknya. Baik, kita lanjut untuk penjualan yang 50 ya. Maka sebagaimana tadi Bu jelaskan, dalam Moto2Vivo yang dijual itu adalah yang paling atas dulu atau paling pertama dibeli ya. Kemudian kalau kurang baru pembelian selanjutnya. Di sini ada dua lapisan dan 100 dengan 75. Maka jika dijual 50 dengan menggunakan Moto2Vivo, berarti yang diambil adalah yang paling atas, yang 100. Jadi 100 dikurang 50 hasilnya adalah 50. Berarti di sini sisanya tinggal 50. Dengan harga 68.000 tinggal kita turunkan, lalu hasil aslinya juga kita cantumkan. Kemudian tentunya yang 75 di sini tidak di ganggu gugat ya, ini tinggal kita pindahkan aja ke bawah plus harganya plus hasil kalinya. Lalu tanggal 29 menurut soal itu adalah menjual juga ya, penjualan sebanyak 40 dos dengan harga Rp78.000. Maka di sini kita lihat 40, kalau Ibu bilang tadi dijual adalah yang paling atas, maka yang paling atas di dua lapisan ini adalah 50 ya. 50 ini kita ambil 40 sesuai dengan soal yang diminta tadi, yang dijual itu 40 kali harga 68 yang ada di sini itu kita kalikan menjadi Rp2.720.000. Lalu berarti yang 50 ini jika dijual 40 tentunya masih ada yang tersisa 10 unit ya, atau 10 dos ya, dengan harga 68.000, maka dikalikan 680.000. Lalu yang 75 yang ini yang
masih utuh ya, 75 kali 70.000, 5.250.000 rupiah. Sehingga ini kemudian ini kita tambahkan, ini ditambah ya. Nah, inilah dia nilai persediaan akhir ya. Jadi kalau ditanya berapakah nilai persediaan akhir menurut metode FIFO, maka itu bisa kita lihat di sudut paling bawah ini, di tanggal yang paling terakhir ya dari hasil penjumlahannya. Tanggal yang paling terakhir itu adalah tanggal 29, maka tanggal 29 ini kita jumlahkan keduanya. Jadi yang keduanya itu adalah 680 dan 5.200.000, sehingga diperoleh bahwa persediaan akhir adalah sebanyak 85 unit senilai 5.930.000 rupiah. Ya, ini untuk metode FIFO. Kemudian kita lanjut ke LIFO dengan soal yang sama. Kali ini Ibu nggak bacakan lagi soal, ya tinggal kita ngikutkan aja. Hanya bedanya ini nanti hanya di penjualan ya, penjualan. Kalau pembelian dan selanjutnya itu sama ya. Jadi kita lihat penjualan. Baik ya. Untuk metode LIFO yang membedakan dengan FIFO itu adalah di harga pokok atau penjualannya. Jika di dalam metode FIFO, kalau terjadi penjualan itu yang dijual adalah barang yang pertama sekali masuk, atau di sini diposisikan mulai dari persediaan awal. Kebalikannya di dalam metode LIFO, jika terjadi penjualan maka barang yang pertama sekali dijual itu adalah yang terakhir masuk atau yang terakhir dibeli, yaitu kebalikannya daripada FIFO tadi. Nah, untuk ini kita coba aplikasikan di dalam kartu sediaan dengan metode LIFO. Baik ya, ini dengan soal yang sama, ini persediaan awal, kemudian ini pembelian itu sudah tercantum di sini. Kemudian kita menjual dengan metode LIFO. 30 unit yang dijual itu diambil dari pembelian yang terakhir. Pembelian yang terakhir itu adalah ya diambil dari yang 100 unit ini. Jadi diambil dengan harga 68.000. Ini Bu, perbaiki sebentar ya. Ini harganya 68.000. Nah, 68.000. Jadi ini menjadi 2.040.000 rupiah. Lalu ini sekarang 75.000 kali 66.000, kemudian sekarang ini 100, kemudian jika terjual 30 tentunya tersisa menjadi 70 dengan harga 68.000, yaitu 4.760.000 rupiah. Selanjutnya pembelian ya 75, kita tinggal pindahkan aja sama dengan metode FIFO tadi, tidak ada masalah, tinggal kita urutkan aja nih 75, 70, 75. Ya 75 itu berasal dari sini. Selanjutnya penjualan tanggal 23 sebanyak 45 unit. Sebagaimana tadi Bu sebutkan bahwa jika metode LIFO, maka yang dijual yang pertama sekali itu adalah barang yang terakhir masuk. Yang terakhir masuk itu ada 3 lapis di sini, 75, 70 dan 75 dengan harga 70.000. Maka yang kita gunakan di sini penjualan pertama sekali atau lanjutan tanggal 23 sebanyak 45 ini adalah harga yang terakhir. Harga yang terakhir ini 75 dengan harga 70.000. Berarti ini ya sama dengan diambil dari harga 70.000 ya. Ini kita kalikan 45 dikali 70.000 didapat 3.150.000 rupiah. Selanjutnya menghitung persediaannya. Ini kita pindahkan ya, 75 tadi persediaan awal, ini kita pindahkan ke mari, masih utuh ya. Kemudian 70 ini kemudian dipindahkan ke mari. Lalu sekarang ini yang balai tulisan ketiga ini adalah 75. 75 sudah terjual 45, maka sisanya sekarang tinggal 30 ya. 30 kali 70.000, 2.100.000 rupiah. Ibu ulangi ya. Lapisan yang terakhir ini dalam metode LIFO ini 75 unit dengan harga 70.000. Terjadi penjualan tanggal 23 sebanyak 45 dos ya. Maka ini sisanya berarti tinggal 30. Kemudian penjualan ya. Penjualan sebanyak 50.
Nah, karena ini lapisan terakhir di sini tidak sampai 50, berarti kita ambil atau kita habiskan dulu yang 30. Jadi 30 kita buat di sini, 30 kali 70.000 hasilnya ini. Kemudian masih kurang karena 50. Yang kekurangannya 30 ya, supaya 50 berarti kurang 20. Kita ambil dari yang lapisan yang di atas 70. Ya, kita ambil ini 20 dengan harga 68.000. Maka ini hasil kalinya, sehingga persediaan pada tanggal 26, 75 ini masih utuh ya, dari persediaan awal ini belum ada diambil atau dijual. Kemudian ini 50 itu berasal dari 70 dikurang 20 ini ya, 50 kali 68.000. Selanjutnya ini sudah habis, ini 30 berasal dari 30, ini 30 dijual 30, maka ini habis. Kemudian tanggal 29 itu menjual 40. Dalam metode LIFO ini ada 2 lapis nih, maka yang dijual itu adalah yang harga 68.000, yang 50 ya. Jadi ini ditarik 40 ya, harganya adalah 68 ya, perbaiki 68, dapat 2.720.000. Kemudian 75 ini kita turunkan lagi kemarin, lengkap harganya ini. Selanjutnya 50, kemudian dijual 40, hasilnya menjadi 10. Kemudian harganya juga tetap ya 68, di sini 68, 10 kali 68. Totalnya adalah pada akhir periode jika ditanya berapa jumlah persediaan akhir, jumlah persediaan akhirnya adalah 85. Nilai persediaan akhir adalah Rp5.630.000. Jadi di sini yang bedakan ya adalah di penjualan atau di harga pokok. Di sini nilai persediaan akhirnya menurut LIFO adalah Rp5.630.000, sementara kalau di metode FIFO adalah Rp5.930.000. Lalu kita ke average ya. Average ya. Ini Ibu perbaiki, metodenya adalah average. Metode average ya. Ini persediaan sama 75, 66, kemudian 4.950.000, lalu terjadi pembelian sebanyak 100 unit. Nah, seperti ini kita tambahkan dulu ya. Kalau pembelian sifatnya menambah, kalau penjualan sifatnya mengurang ya, mengurang persediaan. Tersedia 75, kemudian dibeli 100, maka jumlah barang menjadi 175, dijumlahkan 75 tambah 100, 175. Kemudian ini tadi sudah dikalikan sehingga didapat 4.950.000. Lalu untuk menghitung ini adalah jumlahkan dulu persediaan ini ditambah dengan total pembelian hasil kalinya. Maka ini didapat ini, kemudian ditambah ini ya. Kemudian hasilnya adalah dibagi dengan 175 yang ini. Maka didapat harganya adalah 67.142,86. Jadi namanya harga rata-rata. Lalu dijual 30 unit ya, 30 unit pakai harga yang ini ya. Yang harga tinggal pindahkan aja. Ini lalu dikalikan. Sekarang kalau sudah dijual 30, tadinya 175, berarti 175 dikurang 30, maka ini 145. Harga tinggal kita turunkan, lalu didapat jumlahnya adalah 9.735.714. Kemudian pembelian 75. Kalau pembelian dijumlah 145 dengan 75. Harga nggak usah dijumlah ya. Yang dijumlah ini adalah jumlah dan unit. Kalau pembelian 9 ini kemudian ditambah ini, hasilnya adalah ini. Kemudian ini dibagi dengan unit 68.116,88 harga rata-ratanya. Lalu sekarang menjual 45. Menjual 45, 220 kurang 45 dengan harga yang ini ya, tinggal 175. Harganya tinggal pindah aja, kita ngikut dari sini. Kemudian 175 menjual lagi 50, tinggal 125. 125 dijual lagi 40 menjadi 85. Di sini 85, ini 57, 5.789.935. Jadi kalau kita bandingkan FIFO, LIFO dan average ya, jumlah unitnya sama ya. Jumlah unit 85, kemudian 85 di LIFO, kemudian juga 85 di average. Kemudian kalau nilai persediaan akhir
Di Vivo 5.930.000, di Livo 5.630.000, kemudian di Average 5.789.935. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat menjawab rasa penasaran ataupun ketidaktahuan anak Ibu tentang bagaimana menghitung nilai persediaan mengenai Vivo, Livo, dan rata-rata dengan menggunakan kartu sediaan ya. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.